Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Firmansyah. Di sini saya akan membahas tentang peran makanan bergizi dan aktivitas fisik dalam mencegah gangguan kesehatan pada anak usia sekolah dasar atau MI. Mata kuliah pembelajaran Penjaskes di MI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kali ini kita bertemu di mata kuliah Pembelajaran Penjaskes di MI. Oke, sebelum kita lebih jauh membahas pembelajaran Penjaskes di MI atau SD, alangkah baiknya kita baca doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabb. Oke teman-teman, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang peran makanan bergizi dan aktivitas fisik dalam mencegah gangguan kesehatan pada anak usia sekolah Dasar. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya mau tanya dulu. Sebelumnya itu tentang pembelajaran minggu kemarin ya. Boleh Bu Juwita, apa itu pembelajaran Penjaskes di MI? Pembelajaran yang wajib dilakukan di MI atau SD untuk kesehatan jasmani. Oke, masih ingat berarti teman-teman ya. Selanjutnya kita materi hari ini tentang peran makanan yang bergizi. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dulu ya, bahwa di sini dikatakan masa kanak-kanak khususnya usia sekolah dasar sampai 6 sampai 12 tahun merupakan fase paling penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Kenapa demikian? Karena di sini pada masa ini anak-anak mengalami perkembangan fisik, kognitif, sosial dan emosional sangat pesat. Bukan hanya isi kepalanya saja atau otaknya saja, namun fisiknya juga ada perubahan di mana dari tingkat emosinya, sosialnya, gaulnya, gitu seperti itu ya. Next, nomor 2, contoh makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu ada apa ini? Telur, apalagi? Protein, telur sama susu, nasi, daging, oke. Seperti itu ya, itu makanan bergizi semua. Yang pertama itu ada karbohidrat. Contohnya apa aja teman-teman? Nasi, roti, jagung. Kedua ada protein. Di sini protein yang paling banyak itu dari ikan. Ada telur, ada daging ayam. Next, sayur dan buah. Di sini ada bayam, wortel, apel dan pisang. Selanjutnya itu ada sumber kalsium. Sering kita minum mungkin susu. Kita masuk ke poin kedua ya, yaitu peran olahraga dalam pertumbuhan anak. Oke, bisa dibacakan Mbak Ani? Aktivitas fisik sangat penting untuk mendukung kesehatan fisik, mental, dan sosial. Anak usia SD disarankan untuk melakukan olahraga atau aktivitas fisik minimal 60 menit per hari. Oke, teman-teman, aktivitas fisik bagi anak-anak itu sangat penting. Minimal 60 menit per hari. Yang ketiga ada mengembangkan koordinasi dan keterampilan motorik. Oke, kita bahas motorik itu adalah keterampilan yang dilakukan dengan gerakan. Teman-teman, yang kedua contoh olahraga yang cocok untuk anak usia SD. Coba bacakan. Ada yang mau bacakan nggak? Siapa ya? Oke, silakan. Lari, lompat lari, dan sepeda. Oke. Terus? Kemudian yang B, permainan bola kecil dan bola besar. Oke. Bola kecil seperti plastik, badminton, tenis meja. Kemudian yang bola besar seperti sepak bola dan bola basket serta voli. Oke. Yang C, senam, berenang, dan kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya ya teman-teman. Materi yang terakhir itu tentang gangguan kesehatan anak usia dasar dan juga pencegahannya. Oke, ada apa aja sih? Anemia, kekurangan darah merah. Di sini penyebabnya anemia itu karena kurangnya zat besi. Coba ciri-cirinya, cepat lelah, lemas, pucat, kurangnya
tenaga gitu. Itu ciri-ciri yang paling mudah dipahami atau paling mudah dilihat. Cara pencegahannya bagaimana, Pak? Pencegahannya seperti konsumsi makanan yang kaya Zat besi. seperti hati, Ayam. bukan hati manusia tentunya, tapi hati Ayam. ayam, hati sapi, dan juga daging yang Merah. daging merah tuh yang tidak ada uratnya ya teman-teman ya. Jadi pure kayak pure daging, kayak wagyu mungkin ada sedikit lemak saja tapi lebih banyak dagingnya itu daging merah. Selanjutnya ada cacingan. Ada yang pernah cacingan waktu kecil di sini? Malu ya. Oke, kita bahas bersama-sama. Yang pertama penyebabnya karena kebersihan yang buruk. Mungkin kalau di rumahnya yang jarang nyapu, jarang ngepel, atau bahkan kotor-kotoran semuanya. Dampaknya atau ciri-cirinya biasanya di sini itu akan susah untuk penyerapan gizinya, ya. Penyerapan gizi di sini itu akan lebih sulit. Itu namanya ciri-ciri cacingan. Tolong diceritakan ya. Pencegahannya bagaimana, Pak? Yang pertama itu yang paling mudah itu cuci tangan. Yang kedua, Konsumsi makanan yang bersih. yang ketiga, Obat cacing. obat cacing yang terakhir, masalah kesehatan mental. Dalam hal ini beberapa gangguan kesehatan umum pada anak usia sekolah. Salah satunya yang terakhir ada masalah kesehatan mental. Ada yang tahu mental itu apa? Kena mental. Apa tuh? Mental adalah psikis ataupun psikis atau kesehatan jiwa kita itu mental ya. Jadi istilahnya kalau kita merasa cemas berarti mentalnya kena tuh. Panik ya, kurang percaya diri, stres. Cara mencegahnya bagaimana, Pak? Coba kita baca bersama. Yang pertama ada lingkungan belajar yang suportif di sini itu bisa apa ya? Saling membantu, bukan saling membuli ya. Jadi ketika ada anak main bersama itu sudah suportif banget karena dia mau bermain bersama, tidak saling membuli. Yang kedua ada komunikasi terbuka antara guru. Jadi kalau ada yang anak cerdas itu ciri-cirinya sering ngobrol sama guru. Ada yang sudah ada sih? Bahas dulu, Pak? Sudah ya? Pernah nggak ada anak-anak deketin gitu? Sering. Iya, kayak itu ciri-ciri anak cerdas kayak gitu. Bisa komunikasi dengan gurunya. Dan juga terbuka dengan orang tuanya. Sekarang mungkin lanjut ke pencegahannya yang lebih detail. Yang pertama itu ada menjaga pola makan yang sehat, gizi seimbang. Ada gizi seimbang yang pertama ya. Pastikan anak mengonsumsi makanan dengan kandungan karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Yang kedua ada kurangi jajanan tidak sehat, hindari konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan juga pengawet. Ya gimana lagi ya, di Indonesia kayaknya sudah mendarah daging sekali ya. Jajanan yang istilahnya mengandung pengawet, gula dan juga tinggi garam. Karena apa? Merupakan pasar yang paling enak buat jualan itu ketika anak-anak ketemu dengan yang manis, mungkin gulali, salah satunya permen. Di sini juga ada yang tinggi garam. Tinggi garam di sini mungkin kalian ada yang suka asin. Ketika beli cilor atau cingin gitu ya. Sekarang saya aneh-aneh lah pokoknya jajanan sekarang itu ada apalagi maklor. Ya, maklor telur itu pengen banyak mas katanya. Pengen banyak katanya apa namanya? Asinnya atomnya katanya. Tambahin lagi aidanya atau apa namanya bumbu cabainya biar pedas itu kan jelas-jelas itu ya dalam pengawet, asinnya tinggi, pedasnya iya gitu ya. Yang terakhir sarapan pagi. Di sini siapa yang masih jarang sarapan pagi? Oke, selanjutnya pencegahan yang selanjutnya itu aktivitas fisik dan istirahat cukup. Dorong anak bermain aktif di luar rumah atau berolahraga. Batasi waktu penggunaan gadget. Di sini saya katakan gadget kenapa? Karena zamannya gadget sekarang. Anak-anak kalau nggak ada gadget, khususnya umur 6 tahun ke atas ya. Karena pergaulan teman-teman yang lainnya itu sudah punya gadget semua. Nggak tahu karena gengsi, nggak tahu karena sudah dibiasakan dari kecil. Silakan dikasih HP itu ketika umur 12 tahun ke atas ya, karena sudah bisa mengontrol emosinya seperti itu. Next, ada pastikan anak itu tidurnya cukup. Anak yang di bawah 12 tahun tidurnya 9 sampai 11 jam per malam untuk usia SD ya teman-teman.
Jadi ketika tidur itu akan sangat membantu pertumbuhan. Poin yang terakhir ada kesehatan mental dan emosional. Ciptakan suasana rumah yang nyaman dan terbuka untuk berbicara. Perhatikan tekanan dari lingkungan sekolah seperti bullying atau beban pelajaran. Berikan waktu bermain dan hiburan agar anak tidak stres. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ya mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan sampaikan di hari ini tentang materi penting atau peran makanan bergizi untuk pertumbuhan anak usia sekolah Dasar. Sebelum saya pilih, apakah ada pertanyaan? Ya silakan Bu Gita. Mohon izin untuk bertanya, bagaimana hubungan antara makanan bergizi dengan daya tahan tubuh anak? Oke, Bu Gita ya. Makanan bergizi hubungannya dengan daya tahan tubuh anak itu jelas ada ya. Hubungannya itu ketika anak yang makan makanan yang bergizi, khususnya karbohidrat, vitamin, protein, lemaknya seimbang, itu pasti akan daya tahan tubuhnya akan lebih kuat ya teman-temannya. Oke, mungkin ada lagi? Cukup? Oh. Oke, terima kasih tepuk tangan dulu di depan semuanya.